Masih di Kabupaten Kebumen, rombongan ziarah Majelis Taklim Nurul Duha, kali ini mengunjungi makam Syekh Anom Sidakarsa. Syekh Anom Sidakarsa adalah keturunan Raden Patah dari Demak. Silsilahnya dari Brawijaya V, menurunkan Raden Patah. Kemudian menurunkan Sultan Trenggono, dan selanjutnya menurunkan Sunan Prawoto. Lalu Pangeran Kediri, berikutnya menurunkan Pangeran Sudarmo, akhirnya ke Pangeran Anom atau Syekh Anom Sidakarsa. Syekh Anom datang ke Kebumen karena mengasingkan diri dari Kediri dan berguru kepada Syekh Abdul Awal. Semasa hidupnya, Syekh Anom Sidakarsa terkenal memiliki kelebihan. Kabar kelebihan itu terdengar sampai ke telinga para berandal di Ambal. Mereka pun kemudian datang menyatroni rumah Syekh Anom. Para berandal yang berjumlah 200-an orang, sampai di lokasi, mereka melihat sebuah keanehan, yaitu rumah Syekh Anom, miring ke utara namun justru yang di sebelah selatanlah yang disangga atau ditopang kayu. Para berandal itu pun menganggap pemilik rumah sudah tak waras lagi. Ketika Syekh Anom Sidakarsa mempersilahkan para berandal itu masuk ke dalam rumah, lagi-lagi mereka menganggap tuan rumah tak waras. Bagaimana mungkin rumah sekecil itu sanggup menampung gerombolan yang berjumlah demikian banyak? Namun ketika akhirnya masuk, ternyata dalaman rumah itu luas sekali. Seluruh gerombolan hanya memenuhi satu pojok rumah saja. Barulah para berandal itu sadar bahwa Syekh Anom bukan orang sembarangan. Berandal itu dijamu makan oleh Syekh Anom. Satu hal yang selalu dilakukannya pada setiap tamu yang datang ke rumahnya. Makanan selalu ada, berapapun tamu yang datang setiap harinya. Para berandal dipesan agar tidak membuang tulang ayam ke lantai. Namun seorang berandal sengaja membuang tulang ayam ke lantai, dan tiba-tiba tulang itu berubah menjadi ayam lagi. Akhirnya para berandal itu pun takluk kepada Syekh Anom. Makam Waliullah Syekh Anom Sidakarsa di Desa Grogol Bening Sari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, berjarak sekitar 12 km dari pusat kota Kebumen atau sekitar 6 km dari pantai Petanahan, Kebumen. Salah satu peninggalan Syekh Anom Sidakarsa adalah sumur yang berada di sebelah selatan. Sampai sekarang sumur itu masih mengeluarkan air. Untuk mendapatkan air tersebut kita bisa memperoleh di pintu masuk makam.
Berikut cerita sejarah yang dapat dihimpun dari berbagai sumber mengenai silsilah Syekh Anom Sidakarsa yang masih keturunan kelima dari Raden Fatah. Nama Dullah Sidik adalah nama aslinya, beliau hidup pada zaman Hamengkubuwono keempat. Konon beliau memang keturunan darah biru, namun karena kecintaannya pada sang kolik beliau lebih memilih untuk menyebarkan agama Islam daripada mementingkan jabatan di kerajaan. Sebelum singgah di desa ini, Syekh Anom pernah babat alas di daerah Demak. Selain itu beliau juga pernah singgah di Sumpiu tepatnya di desa Ngadiasa. Adapun tempat lain yang pernah disinggahinya yaitu Banyumas. Setelah dari Banyumas beliau kembali lagi ke Demak dengan tujuan untuk perang melawan Belanda. Kemudian beliau melanjutkan dakwahnya hingga sampai desa di pantai selatan Kebumen ini dan disinilah beliau tinggal sampai wafat. Syekh Anom berguru pada Syekh Abdul Awal bersama 3 teman seperjuangannya yaitu Syekh Abdul Fatah yang saat ini makomnya terdapat di daerah Sentul, Syekh Syahrawardi yang makomnya terdapat di desa Tanjung Sari, dan salah seorang murid dari desa setempat yang bertugas untuk khutbah yang makomnya terdapat di kuburan Panggael. Dari cerita sejarah turun-temurun yang paling menarik adalah, pada saat gurunya yaitu Syekh Abdul Awal akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, dengan sengaja Syekh Abdul Awal tidak mengikut sertakan murid-muridnya, karena beliau hanya berniat mengajak istrinya. Oleh karena itu beliau memberi tugas kepada masing-masing muridnya. Tugas yang diberikan kepada Syekh Anom adalah diperintahkannya beliau untuk menunggu 10 beton, yaitu biji buah nangka yang sedang dibenem, atau ditimbun dengan bara api sampai matang, untuk dibagikan kepada teman-temannya. Anehnya setelah betonnya matang, hanya terdapat 9 buah. Hal ini menjadikan Syekh Anom ragu untuk membagikan kepada ketiga temannya. Untuk menanyakan kebimbangannya, beliau berniat menyusul sang guru ke Tanah Suci. Disinilah terdapat karomah yang luar biasa. Pasalnya Syekh Anom hanya mengendarai bekong yaitu tempat beras, untuk sampai ke Mekah. Hal yang sama juga dialami oleh gurunya yang hanya mengendarai mancung atau pelepah pohon kelapa untuk mencapai tempat tujuan. Sesampainya di Mekah, Syekh Anom bertemu dengan sang guru dengan membawa 9 beton yang masih hangat. Lalu beliau menanyakan mengapa beton yang ada hanya 9 buah padahal sebelumnya Syekh Abdul Awal mengatakan bahwa beton yang dibenem ada 10 buah. Pertanyaan itu diabaikan begitu saja oleh Syekh Abdul Awal, karena Syekh Anom sudah terlanjur ada di Tanah Suci maka Syekh Abdul Awal mengajaknya untuk menunaikan ibadah haji bersama. Dari cerita itulah yang menjadi dasar terciptanya sebuah nama Syekh Anom Sidakarsa yang mempunyai arti, kata Sida, berarti jadi, dan Karsa, berarti kesampaian. Bikaromati wa bisyafa'atin Nabi Muhammad wa Syekh Anom Sidakarsa, mugi kita sedaya sak keluarga, zuriyah kita sedaya, tiang sepah kalih kita sedaya, guru-guru kita sedaya, para pendiri, penjariah, pendukung, sarta sedaya murid-murid lan keluarga Nurud Duha, doin keluarga Yayasan Hidayatul Quran, tansah dipun lindungi, dipun tulungi dening Allah, dingapunten sedaya dosa-dosanipun, diberkahi gesang lan usahanipun, pinaringan hasil maksud, bejo selamat dunya akhiratipun. Al-Fatihah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka a'la darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat wa ba'dal mamat. Allahumma arham
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa muallimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad, Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karam. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtaqi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Salam Nuruduha, jangan lupa subscribe dan share video ini.